Pembalasan untuk Ibu Part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Maaf ya Bunda, Part 2-nya sangat terlambat. Soalnya benar-benar lagi sibuk banget. Sekali lagi mohon maaf ya Bunda. Dan terima kasih yang sabar menunggu. Ini beneran Pak? Tanyaku sekali lagi. Rasanya tidak percaya. Pak Yosi memberiku uang sebanyak ini. Beneran Mei? Ambillah. Ku terima uang itu dan langsung kumasukkan ke dalam kantong celanaku. Dan sedetik kemudian, aku menghambur, memeluk Pak Yosi. Sengaja kulakukan, walau sebenarnya aku jijik melakukan ini. Makasih ya Pak, saya nggak nyangka Bapak sebaik ini. Adik-adik saya pasti senang banget kalau saya belikan makanan enak. Ucapku semakin erat kupeluk Pak Yosi. Iya Mei, sama-sama. Pak Yosi membalas melukku, bahkan sambil mengelus rambutku lembut. Aku merasa aku mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Namun aku tahu, Pak Yosi tidak menganggap aku sebagai anaknya, melainkan sebagai seseorang yang diharapkan bisa membahagiakannya dengan cara yang tak biasa. Aku lepas pelukan itu. Ya sudah Pak, saya pulang dulu ya. Adik-adik saya pasti sudah menunggu. Ini udah lewat jam pulang saya. Ucapku berpamitan. Iya, oh ya, kamu besok-besok nggak usah manggil-manggil saya dan Pak lagi ya. Panggil aja Mas. Dan saya akan panggil kamu Adek. Gimana? Bisa kan? Ucap Pak Yosi. Oh, begitu ya Pak. Maksud saya, Mas. Kataku mengganti panggilan. Iya, iya Dek. Pak Yosi terlihat gugup, namun aku suka. Dia benar-benar sudah masuk perangkapku 100%. Dalam hati aku berkata, lihatlah Bu, suamimu sudah berpaling. Berpaling pada anakmu sendiri. Sebelum pergi, tak lupa, aku mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Yosi. Makasih ya Mas, makasih banget, ucapku, dan kusuguhkan senyum manis itu. Melewati rumah makan, ku belikan makanan yang enak untuk adik-adikku. Ayam, ikan, dan sayur. Lewat lagi depan minimarket, ku belikan susu untuk Malik dan jajanan untuk Melati. Sementara untuk diriku, aku membeli parfum dan juga lipstik, serta perawatan yang harganya terjangkau. Ya, karena menjadi pelakor harus cantik, bukan? Tapi satu sih yang lebih penting, harus gatal. Lewat depan toko baju, ku belikan baju untuk Malik, Melati, dan juga untukku. Bukan harga yang mahal, harga yang murah saja di bawah 100.000 semua. Malah yang untuk Malik 100.000 dapat 2. Dengan riang dan gembira, aku membawa semua makanan dan barang-barang itu pulang. Dari kejauhan, kulihat Melati dan Malik sedang bermain di teras. Kakak pulang, teriak Malik dengan riang. Bahkan sampai melompat-lompat saking girangnya. Biasanya memang dia sebahagia itu ketika melihatku pulang. Tapi kali ini sepertinya dia lebih bahagia lagi. Karena melihat aku membawa banyak barang. Lihat kakak bawa apa? Ucapku setelah dekat. Bawa apa itu kak? Tanya Melati dengan penasaran. Ayo kita masuk. Kami semua masuk. Dan segera ku keluarkan semua barang-barang dan makanan yang aku beli tadi. Lihat kakak belikan baju untuk Malik. Ini untuk Melati. Dan ini untuk kakak. Ini ada makanan enak. Ayo kita makan dulu. Nanti kita lihat lagi bajunya. Kataku mengajak mereka makan. Kami bertiga pun makan dengan lahap. Terutama Malik. Ya Allah, dia terlihat sangat lahap sekali makannya. Karena memang makan lauk seperti ini jarang. Bahkan sudah lama tak pernah kami dapat. Loh, Mel, kenapa nggak dihabiskan? Habiskan saja. Ucapku karena terlihat Melati hanya memakan separuh ayam gorengnya. Untuk nanti aja, Kak. Soalnya takut nggak ada lauk, katanya. Udah habisin aja. Kalau nanti habis, kita beli lagi. Melati terkejut dan pasti dia heran. Kakak punya uang banyak? Kalau punya uang banyak ditabung aja, Kak. Jangan boros-boros. Katanya mengingatkan. Udah, untuk sementara ini kita nikmati dulu hidup. Kita makan enak, perbaikan gizi. Kamu gak usah khawatir. Kakak janji akan kerja lebih keras lagi. Supaya hidup kita lebih baik. Kataku. Ku elus kepala Melati. Aku ingin menangis melihatnya seperti itu. Tapi aku tak boleh menangis di depannya. Aku harus kuat. Kalau aku menangis pasti nanti Melati dan Malik juga sedih. Malam harinya, ku ajak adik-adikku jalan keluar. Kami beli es krim dan juga beberapa cemilan di jalanan. Mereka berdua terlihat begitu bahagia. Ada permainan odong-odong. Malik pun
ingin sekali naik, dan aku menurutinya. Dia terlihat sangat bahagia. Seumur umur, barulah kali ini Malik bisa main seperti ini. Namun dalam hati aku berdoa, aku memohon ampun pada Sang Maha Kuasa, karena aku merasa aku bisa melakukan semua ini dengan uang haram. Semoga apa yang masuk ke dalam tubuh adik-adikku halal, tidak seperti yang aku hasilkan. Walau itu tak mungkin, itu mustahil. Hasilnya saja haram. Bagaimana bisa menjadi halal? Air mata jatuh di sudut mataku. Segera aku seka, jangan sampai Melati melihatnya. Karena saat ini dia fokus mengawasi Malik. Malam semakin larut, ku ajak mereka pulang. Kebetulan Malik juga sudah mengantuk. Ayo kita pulang. Malik udah ngantuk, ajakku. Ayo kak. Malam ini kami tidur dengan sangat nyenyak. Ya, pertama kalinya kami tidur dengan sangat nyenyak. Perut kenyang dan hati bahagia. Mungkin itulah yang dirasakan oleh adik-adikku, tapi tidak denganku. Walau aku menghendaki ini terjadi, namun tetap saja aku merasa bersalah. Selama ini, aku selalu mengusahakan yang halal. Namun karena dendam, aku malah mendekati yang haram. Apa aku niat berhenti? Tidak. Aku akan tetap melanjutkannya, sampai membuat ibu menyesal sudah melakukan hal itu pada kami. Besoknya seperti biasa, aku kerja sambil mengajak Malik. Namun kali ini banyak jajanan yang aku belikan untuk dia. Namun tiba-tiba Pak Indra mendekati aku dan Malik. Mei, ini ada mainan untuk adikmu, ucap Pak Indra sambil memberiku sekantong besar mainan. Awalnya aku berpikir kalau itu mainan bekas dari tempat sampah. Mungkin kan Pak Indra dapat atau dari karyawannya yang menemukan mainan itu di tempat sampah. Namun setelah ku buka, ternyata semua itu mainan baru. Ada mobilan besar, ada mobilan kecil, dan banyak lagi mainan lainnya. Ini dari siapa pak? Dari bapak ya? Terima kasih banyak. Namun Pak Indra malah menggeleng. Dia lalu berbisik pelan. Itu dari Pak Yosi. Seketika aku langsung tersenyum. Tersenyum bahagia dan senyum puas. Alhamdulillah, ucapku dalam hati. Terima kasih ya pak, sampaikan juga pada pak. Ucapanku terhenti karena Pak Indra memberi isyarat meletakkan jari telunjuk di bibirnya. Itu artinya aku tak boleh menyebut nama itu. Aku pun mengangguk paham. Dan rencananya aku akan mengucapkan terima kasih secara langsung nanti pada Pak Yosi. Sambil menunggu kerja dan menunggu dijemput oleh Melati, Malik bermain dengan mainan barunya. Ya, pertama kalinya Malik memainkan mainan seperti ini. Kalau dulu, palingan hanya kubuatkan dari kayu atau dari pelepah pinang yang berjatuhan itu. Kubuatkan sebisaku, misalkan kapal-kapalan, atau dari lidi sawit. Ya sebisaku lah yang aku buat untuk Malik. Dan sekarang dia bisa main sepuasnya dengan mainan baru yang sangat banyak. Siang pun tiba, Melati sudah menjemput Malik untuk pulang. Aku lanjut kerja lagi sampai sore. Mei, kok kamu kelihatan beda banget sih akhir-akhir ini? Tanya Nana. Beda gimana? Perasaanku biasa aja, jawabku. Kamu kelihatan lebih cantik dan fresh. Kamu pakai apa? Kamu juga wangi banget, padahal kerja di tempat sampah. Tanyanya. Aku cuma pakai parfum, sama pakai lipstik. Ucapku. Oh, pantas kelihatan segar. Parfummu wangi banget. Iya nih, aku juga gak nyangka bakalan setahan ini. Padahal sudah berkeringat dan kerja di tempat bau begini. Wah, hebat kamu, Mei. Kamu makin cantik, padahal belum lama kerja di sini. Ucap Nana lagi. Aku pun menanggapinya hanya dengan tersenyum. Jangan sampai dia tahu kalau aku menggoda atasan di sini. Sore pun tiba. Seperti biasa, aku pulang. Tak kudapati Pak Yosi seharian ini. Mungkin dia sudah pulang atau memang sedang ada urusan. Namun sesampainya, aku di gang sepi, yaitu jalan yang lebih cepat menuju kosanku. Kudapati Pak Yosi di sana. Aku terkejut dan sekaligus takut. Pak Yosi? Oh, maksud saya, Mas, kenapa ada di sini? Tanya aku. Iya, sengaja nungguin kamu. Jawabnya sambil tersenyum. Senyumnya itu sungguh sangat mengerikan menurutku. Ya, khas senyum lelaki yang menginginkan sesuatu dari seorang perempuan. Mas kangen sama kamu, Dek. Kita bisa jalan-jalan sebentar nggak? Ajaknya. Aduh, gimana ya? Bukan nggak mau, Mas. Tapi takutnya nanti istri kamu lihat. Tenang saja, aku sudah bawa topi dan kacamata.
Masker juga bawa. Aku juga sudah pakai baju baru ini. Pasti istriku nggak tahu. Ucapnya lagi. Aku pun setuju dan menerima ajakannya untuk jalan. Aku diajaknya ke taman. Cukup indah taman itu dengan bunga-bunga yang bermekaran. Tak lupa, aku dibelikan makanan. Ada jajanan dan juga minuman. Ku nikmati saja semua itu. Kapan lagi kan bisa makan gratis? Kamu suka nggak sama pemandangannya? Tanya Pak Yosi. Suka banget, Mas. Indah sekali, jawabku. Oh ya, aku punya sesuatu untuk kamu. Pak Yosi mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Ternyata itu ponsel. Ini untuk siapa? Tanyaku yang pura-pura tak tahu. Ya pastinya untukku lah. Gak mau kegeeran. Karena pasti untukku. Sebab dikeluarkan di hadapanku. Mana mungkin bukan untukku. Ini ponsel untukmu. Pakai ya, biar kita bisa komunikasi. Karena aku selalu merindukanmu. Ucap Pak Yosi. Sumpah geli sekali melihat ekspresinya yang seperti itu. Namun, ini adalah pintu besarku untuk menuju apa yang aku inginkan. Beneran mas, ini untuk aku? Tanyaku dan menerima ponsel itu. Beneran? Kamu bisa pakainya nggak? Tanyanya. Aku menggeleng, karena memang aku tak bisa memakai ponsel. Dengan sabar Pak Yosi mengajariku. Terutama bagaimana cara menelpon dan mengirim pesan. Untungnya aku bisa baca, jadi sebentar saja sudah mudeng. Oh begitu ya Pak? Maksudku mas, mudah ya? Begini mah, sebentar aku udah ngerti, ucapku, dan memainkan ponsel itu, mencoba untuk mengirim pesan padanya. Dan berhasil. Ya, betul sekali. Ini pesanmu sudah masuk. Kita bisa tukar pesan terus ya? Katanya. Aku pun tersenyum dan menikmati sore itu. Mas, aku pulang ya. Udah sore banget nih. Takutnya adik-adikku nunggu. Pamitku. Oh iya, gak apa-apa. Tapi kita beli makanan dulu ya. Untuk kamu dan adik-adik kamu. Ucapnya. Dengan senang hati tentu saja aku terima. Banyak sekali makanan yang dibelikan. Yaitu ayam goreng yang restorannya 3 huruf itu loh. Seperti biasa, karena aku membawa sesuatu di tanganku, adik-adikku terlihat sangat bahagia. Kita makan enak lagi kak, tanya Melati. Iya, makanlah. Dihabiskan ya, tidak usah disisakan. Kami semua makan dengan lahap. Enak sekali. Baru pertama kali kami makan ayam goreng ini. Memang rasanya enak. Pantaslah, restorannya selalu ramai. Tak hanya ayam dan nasi, ada juga kentang goreng, lengkap dengan minumannya. Enak dan segar. Kalau sebulan seperti ini terus, berat badan Malik pasti cepat naik. Dia pasti bisa gemuk dan perbaikan gizi, batinku. Beberapa hari kemudian, aku masih bertemu dengan Pak Yosi secara diam-diam. Tapi hari ini dia akan pergi, mengunjungi tempat usahanya yang lain. Ya bukan hanya di kota ini, cabang usahanya. Ada juga di kota lain, dan dia harus kontrol ke sana. Tenang, tak usah khawatir, kan aku sudah punya ponsel. Jadi bisa terus berkomunikasi dengan dia. Ya, karena memang nomor di ponselku hanya nomornya saja. Tapi aku bisa chatting dengan dia ya saat istirahat kerja. Kalau lagi kerja nggak enak sama yang lain kan kalau main HP terus. Walaupun Pak Yosi tidak masalah kalau aku membalas chatnya. Mei, kamu punya HP? Tanya Nana. Iya, kenapa? Tanya aku. Nggak apa-apa sih. Itu baru. Tanyanya lagi. Nggak tahu nih, jawabku. Emang kamu dapat di mana? Dapat atau beli? Tanyanya. Aku dikasih orang. Jawabku jujur. Namun tentu saja, aku tidak akan mengatakan yang sebenarnya kalau dikasih oleh Pak Yosi. Dikasih orang, tapi itu masih bagus loh. Kayaknya malah baru. Dikasih siapa? Aku juga mau dong. Ucap Nana. Ada deh. Kemarin aku ketemu dengan orang baik. Mungkin dia nggak tega lihat aku nggak punya ponsel. Jadi dikasihlah, jawabku. Pasti kamu punya pacar ya? Makanya kamu dibelikan HP. Jujur deh, desak Nana. Iya, aku punya pacar. Ya udah ya, aku melanjut kerja. Tak mau lagi Nana banyak bertanya. Akhirnya aku sudahi pembicaraan ini. Seminggu kemudian, Pak Yosi sudah kembali lagi ke sini. Kami pun bertemu lagi seperti biasa. Namun kali ini, ajakannya tak hanya mengajak untuk jalan, tapi juga lebih dari itu. Ya sudah kutebak,
Ini pasti akan terjadi. Apalagi dia sudah mengeluarkan uang cukup banyak kan? Untuk aku, pasti dia nggak mau dong. Nggak dapat apa-apa. Aku mau lakuin itu, tapi nikahin aku dulu. Dan kamu harus ceraikan istrimu, ucapku. Ya, aku tak mau berbuat dosa terlalu banyak. Ya walaupun aku harus mengorbankan seorang perempuan yang harus diceraikan. Tapi aku belum lama menikahi dia. Masa aku ceraikan? Ucap Pak Yosi. Ya sudah, kalau gitu kita sudahi saja hubungan ini. Ucapku tegas. Jangan dong, aku mencintaimu, kata Pak Yosi. Ya udah, kalau memang kamu mau sama aku, ceraikan dulu istrimu, ucapku sekali lagi. Ya udah, kupikirkan dulu ya. Karena ya sudahlah, intinya akan kupikirkan dulu. Ya udah Mas, kamu pikirkan dulu ya. Pokoknya aku nggak mau kalau belum kamu nikahi, ucapku. Pertemuan kami pun kami sudahi. Besoknya, ketika aku pulang kerja, tiba-tiba tanganku ada yang menarik. Apa sih tarik-tarik? Ucapku, dan kuhempaskan tangan yang sudah menarikku itu. Apa yang kamu lakukan sama suami saya? Kamu terus menggodanya ya? Ucap perempuan itu. Kalian pasti tahu siapa dia. Istri Pak Yosi, ibuku. Aku tidak menggoda suamimu. Suamimu yang mau sama aku. Jangan salahkan aku. Kalau mau salahkan, salahkan dia. Ucapku santai. Kamu juga salah. Kamu kena pemurahan. Tuduhnya. Oh ya? Aku murahan? Terus, kamu apa? Ku tatap matanya dengan tajam. Ingin mencari tahu apa jawaban ketika aku bertanya soal murahan itu. Kamu saja masih punya suami, tapi malah menikah dengan laki-laki lain. Murahan mana? Kalau aku jelas, aku single. Ucapku lagi. Perempuan yang sudah melahirkanku itu terdiam. Tak bisa menjawab ucapanku. Sudahlah, jangan banyak bicara. Yang jelas, kamu jauhi suamiku. Aku tidak mau hidup susah. Aku sudah senang hidup sama dia yang banyak uang. Kamu jangan ganggu dia. Cari saja laki-laki lain, katanya, sambil tersenyum sinis. Kalau aku tidak mau, kenapa? Aku maunya suamimu. Lagi pula suamimu juga mau sama aku. Bahkan dia mau loh menceraikan kamu supaya bisa hidup sama aku. Sengaja aku katakan itu agar dia kelabakan. Gak mungkin. Dia itu mencintaiku. Aku sangat pandai melayani dia. Gak mungkin dia menceraikanku. Ucapnya menolak kenyataan ini. Ya sudah, lihat saja nanti. Siap-siap saja kamu diceraikan dan didepak dari hidupnya. Dan aku akan menggantikan posisimu. Dia terdiam. Dan aku memutuskan untuk pergi saja dari hadapannya. Ya, sejak dekat dengan Pak Yosi, penampilanku dan adik-adikku semakin berubah. Baju buruk kami sudah kami buang, kami ganti dengan baju yang baru. Badanku dan adik-adikku juga semakin berisi, terutama Malik. Timbangannya sudah naik. Wajahnya sudah kelihatan tembem. Aku senang sekali, karena akhirnya aku bisa memperbaiki gizinya Malik. Kak, aku senang deh. Sejak kita pindah di sini, hidup kita semakin enak. Kita bisa beli baju baru, makan enak tiap hari. Sayur selalu ada. Aku benar-benar senang banget, Kak, kata Melati. Kalau Malik gimana? Kini aku meminta pendapat Malik. Dia hanya mengacungkan jempol karena saat ini dia sedang makan coklat. Makasih ya, kalian udah sabar. Inilah buah dari kesabaran kalian. Ucapku sambil tersenyum, walau dalam hati aku merasa bersalah karena aku bisa seperti ini, sebab aku melakukan sesuatu yang tidak baik. 1 bulan kemudian, apa yang aku pikirkan dan aku harapkan benar-benar terjadi. Gudang dihebohkan dengan pertengkaran pasangan suami istri, yaitu Pak Yosi dan Bu Rani, ibuku. Mereka bertengkar sampai keluar dari kamarnya. Ya, di gudang ini ada sebuah kamar yang cukup besar, dan kamar itu adalah kamar Pak Yosi dan Bu Rani. Aku gak mau diceraikan, Mas, jangan usir aku, ucap ibuku memohon. Namun di tangan Pak Yosi sudah ada koper, yang aku yakin itu pasti isinya baju-baju ibuku. Orang-orang terkejut melihat pertengkaran mereka. Namun,
Tak ada yang berani melerai atau menolong salah satunya. Pergi dari sini. Kamu sudah ketahuan chatting dengan laki-laki lain. Kamu itu perempuan tidak tahu diri ya. Sudah kunikahi kamu dan kubuat enak hidupmu, tapi kamu malah bertingkah. Aku kaget. Apakah benar yang dikatakan oleh Pak Yosi? Ibuku chatting dengan laki-laki lain. Padahal kan Pak Yosi juga sering chatting denganku. Namun, di tangan kanan Pak Yosi ada ponsel. Dan ponsel itu berbeda dengan ponsel yang biasa dia gunakan ketika chatting denganku. Oh, ternyata dia punya 2 HP. Pintar juga pria itu untuk berselingkuh. Sudah profesional. Pak Yosi terus menyeret ibuku sampai di hadapanku. Dia sekilas menoleh ke arahku. Aku tersenyum sinis ke arahnya. Kutunjukkan senyum puasku dan senyum kemenangan. Sementara itu, Pak Yosi melihatku. Dia tersenyum tipis. Mungkin dia ingin mengatakan bahwa dia sudah menuruti permintaanku menceraikan istrinya. Bu Rani diusir sampai keluar gerbang. Gerbang itu dikunci. Tentu saja perempuan itu tak akan bisa masuk lagi. Lalu Pak Yosi masuk lagi ke dalam kamarnya. Namun ketika lewat di depanku, tak lupa dia menoleh dan tersenyum manis. Sebenarnya pria itu tampan. Usianya juga belum terlalu tua lah mungkin. Kalau ku tebak, mungkin baru 35 tahunan. Dan ibuku sendiri 30 tahun. Ya, dia nikah muda. Makanya, aku sudah 16 tahun, dia baru 30. Beberapa hari kemudian, barulah Pak Yosi menemuiku setelah kejadian itu. Tapi kami tetap intens untuk chatting. Sengaja, supaya nggak kelihatan banget lah sama orang-orang, katanya begitu. Gimana? Kamu sudah puas kan? Aku sudah menceraikan istriku. Berarti aku sudah bisa dong. Belum? Kamu belum menikahi aku. Kalau belum nikah, belum boleh. Jawabku cepat dan tegas. Ya sudah, kita nikah saja besok. Bagaimana? Tanyanya. Boleh, tapi aku punya syarat. Apa itu syaratnya? Aku mau, kalau kita sudah menikah, aku tetap merawat adik-adikku dan tinggal bersamaku. Kalau kita sudah menikah, aku mau melayani kamu sepenuhnya. Aku juga akan berusaha menjadi istri seperti apa yang kamu mau. Tapi, kamu harus setia. Dan kita harus buat surat perjanjian pranikah. Tegasku. Sejenak dia terdiam. Mungkin berpikir atau mungkin keberatan dengan persyaratan dariku. Ya sudah, terserah kamu. Karena aku bukan hanya ingin kamu, tapi aku juga mencintai kamu. Kamu percaya kan? Gimana ya? Aku mau percaya. Tapi caramu memperlakukan istrimu beberapa hari lalu membuatku jadi ragu. Kamu saja bisa mencampakkan dia begitu mudahnya. Apalagi aku, ucapku. Tidak, kamu beda dengan dia. Kalau dia aku nikahi memang hanya untuk pelampiasan. Tapi kamu beda, aku memang mencintai kamu. Jawabnya. Tapi aku masih ragu, Mas. Kamu saja bisa selingkuh loh sama aku pas masih punya istri. Tidak menutup kemungkinan kamu bisa selingkuh dengan perempuan lain saat kamu menikah denganku. Makanya, aku tidak mau bodoh seperti istrimu yang kemarin. Aku mau kita menikah sekali. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada perceraian. Harus setia dan menyayangi satu sama lain. Tegasku, ya semenjak punya ponsel aku banyak belajar dari sana. Aku sering melihat kisah-kisah rumah tangga orang lain. Dan aku belajar bagaimana cara mengatasi atau mencegah sebelum perselingkuhan, perceraian, KDRT, dan lain sebagainya terjadi dalam rumah tangga. Ya meskipun tujuanku buruk untuk menyakiti ibuku, tapi aku tak ingin rumah tanggaku hancur seperti rumah tangga ibuku. Kalau kamu gak percaya, buatlah surat perjanjian sesuai dengan keinginanmu. Aku akan tanda tangani. Dan surat itu kamu yang simpan. Andai aku macam-macam, gudang ini akan jadi milikmu. Itu sebagai bukti kalau aku serius dan tulus sama kamu. Ucap Pak Yosi. Rasanya belum bisa percaya. Namun ini adalah kesempatan yang baik. Oke, tunggu. Aku akan buat surat perjanjian itu. Surat perjanjian pun kubuat dengan poin-poin yang sangat penting. Yang pertama adalah aku harus bisa merawat adikku meski sudah menikah. Yang kedua, harus saling setia.
Dan yang ketiga, jika terjadi pengkhianatan, jika suamiku yang berkhianat, maka sesuai dengan ucapannya, gudang ini akan menjadi milikku. Selanjutnya, kami berdua menandatanganinya di atas materai dan membicarakan tentang pernikahan. Namun, umurku belum cukup untuk menikah. Aku juga belum punya KTP. Ya, hanya ada fotokopi kartu keluarga yang aku miliki. Dan aku harus buat KTP dulu supaya bisa menikah. Dan jalan satu-satunya supaya aku bisa menikah secara resmi baik agama ataupun negara, aku harus cukup umur dulu. Jadi, yang harus aku lakukan adalah mengurus surat-surat kembali, menuakan umurku, dengan mengubah tahun lahirku. Ku ceritakan saja pada petugas. Ku bilang saja kalau akteku hilang, kartu keluarga juga hilang. Ya memang aku tidak menyimpan semua itu. Entah siapa yang bawa. Ayah atau ibu aku pun tak tahu. Memang sangat ribet, tapi untungnya aku dibantu untuk mengurus semua itu. Dan butuh waktu cukup lama hingga akhirnya aktaku, akta adik-adikku, KTP dan kartu keluarga jadi. Karena kemarin waktu adikku sekolah belum menyerahkan akta ataupun kakak. Untungnya pihak sekolah baik. Mau menerima adikku meskipun berkasnya belum lengkap. Semua berkas pun sudah lengkap. Semuanya sudah jadi. Sekarang aku bisa menikah secara resmi dengan Mas Yosi. Aku juga baru tahu umur Mas Yosi yang sebenarnya, yaitu 37 tahun. Memang terpaut cukup jauh umur kami, tapi tidak jadi masalah. Yang penting, saling mencintai dan menghargai. Aku memang menaruh harapan cukup besar padanya, walau aku tak 100% yakin. Tapi setidaknya, kalau dia macam-macam, aku akan dapat keuntungan. Aku dan Mas Yosi resmi menikah. Kami juga mengadakan pesta walaupun tidak mewah. Semua keluarga juga hadir, termasuk orang tua Mas Yosi. Mas Yosi pernah cerita kalau hubungannya dengan orang tuanya juga tidak begitu baik. Orang tuanya juga sudah bercerai, namun mereka kompak hadir saat pernikahan anaknya. Kalau ibuku kemarin dinikahi secara siri, itu pun tanpa sepengetahuan orang tuanya. Sementara itu, pernikahanku dengan Mas Yosi ini adalah pernikahan ketiganya. Ya, Mas Yosi sudah 3 kali menikah. Pertama dengan istrinya yang dulu diceraikan juga karena berselingkuh. Yang kedua dengan ibuku dan yang ketiga denganku. Aku harap kamu setia ya, tidak seperti mantan istriku. Aku paling benci dihianati. Walau aku tahu aku bukan lelaki yang setia, ucapnya di malam pertama. Iya mas, akan aku usahakan. Yang penting kamu jangan macam-macam. Kamu perlakukan aku dan adik-adikku dengan baik, maka aku akan patuh padamu, ucapku. Malam pertama itu pun kami lakukan. Mas Yosi terlihat bahagia. Apa mungkin ini pertama kali dia merasakan perawan sepertiku? Mungkin sajalah. Ia terlihat sangat bahagia ketika bangun di pagi hari. Bahkan dia mengucapkan terima kasih banyak kali kepadaku. Makasih ya sayang, kamu benar-benar menjaga harga dirimu. Aku tersenyum bahagia. Walau saat ini masih ada rahasia besar yang aku tutupi darinya. Suatu hari nanti aku akan jujur, tapi tidak untuk dekat-dekat ini. Biarlah semua berjalan seperti ini dulu. Teman-temanku yang bekerja di gudang tentu tidak suka melihatku yang akhirnya menikah dengan atasannya. Pasti mereka menuduhku yang bukan-bukan. Ya walaupun tuduhan mereka itu benar. Tapi kan kami saling mencintai. Waktu terus berlalu. Sudah setahun rumah tanggaku dengan Mas Yosi. Tak ada sesuatu yang aneh. Tak ada pula sesuatu yang membuatku sakit hati atau menangis. Hidupku cenderung selalu bahagia. Kebutuhan adik-adikku terpenuhi. Mereka hidup dengan nyaman. Badan semakin berisi. Pendidikan juga terjamin. Namun adem ayem itu harus diganggu dengan badai yang datang. Tiba-tiba perempuan yang sudah diceraikan oleh Mas Yosi datang lagi ke sini, yaitu ibuku, Bu Rani. Dia datang setelah sekian lama menghilang. Kedatangannya bukan untuk baik-baik tentunya. Kamu itu ya, perempuan tidak tahu diri. Benar ya kamu merebut suamiku? Ucapnya, bahkan dia hendak menjambak rambutku. Namun untungnya Mas Yosi datang di waktu yang tepat. Kamu apa-apaan sih? Kita sudah lama bercerai. Kenapa kamu datang lagi dan mengusik hidupku?
bentak Mas Yosi. Kamu tahu, perempuan ini sudah menipumu, ucapnya. Menipu apa? Dia tidak menipu, justru kamu yang menipuku, ucap Mas Yosi. Kamu tahu tidak, dia sebenarnya, ucapan ibu menggantung. Aku yakin dia pasti akan mengatakan pada Mas Yosi kalau aku adalah anaknya. Sebenarnya apa? Cepat katakan, kenapa malah berhenti? Desak Mas Yosi. Sebenarnya, dia adalah anakku. Ya, akhirnya ibu mengatakan kalimat yang selama ini aku tunggu, namun dulu tak aku dapatkan. Dia baru mengakui aku sebagai anaknya setelah aku berhasil merebut suaminya. Apa maksudmu? Dia anakmu? Mana mungkin. Kau sebelumnya tak mengakui dia sebagai anakmu. Bahkan, kau menghinanya. Sampai mendorong adiknya sampai terjatuh. Mana mungkin ada seorang ibu yang tidak mengakui anaknya seperti kamu, ucap Mas Yosi. Aku lakukan semua itu karena aku takut kamu menceraikanku. Aku tidak mau anak-anakku menjadi penghalang rumah tangga kita. Makanya aku berbohong. Tapi sekarang aku tidak tahan setelah aku tahu kalian menikah. Mei, apa benar yang dikatakan perempuan ini? Kini Mas Yosi beralih bertanya padaku dengan tatapan tajamnya. Aku mengangguk pelan. Lalu aku berkata, aku memang malu mengakui dia sebagai ibuku. Tapi mau bagaimanapun, dia tetaplah perempuan yang sudah melahirkanku. Aku tidak mau seperti dia yang tidak mengakui aku sebagai anaknya. Dan sekarang kamu sudah tahu, Mas. Dia memang benar ibuku. Perempuan yang sudah melahirkanku. Dan perempuan juga yang pernah kamu lihat tidak mengakui aku dan adik-adikku sebagai anaknya. Mas Yosi terkejut mendengar jawabanku. Terus, kalau kamu tahu, aku suami ibumu, kenapa kamu mau mendekatiku? Tanya Mas Yosi. Awalnya, aku ingin balas dendam sama ibuku. Tapi lama-kelamaan, yang awalnya dendam itu berubah menjadi cinta yang tulus yang aku kasih ke kamu, Mas. Mungkin ini sulit untuk kamu percaya. Tapi itulah yang terjadi. Aku tahu aku salah sudah membohongi kamu. Dan aku terserah. Terserah kamu mau bagaimana, Mas. Tapi kalau kamu tanya, apa aku masih sama seperti dulu hanya niat merebut kamu dari ibuku? Tidak. Dan sudah kubuktikan selama setahun ini menjadi istrimu, bukan? Aku menjadi istri yang berusaha patuh. Menjadi istri yang berbakti. Melayani kamu dengan baik. Bahkan ponsel pun bebas kamu periksa. Kukatakan apa yang terjadi dan apa yang kurasakan. Ya aku tahu, ini pasti tak mudah. Suamiku bisa menerimanya. Tapi aku ingin dia tahu yang sebenarnya. Sekarang terserah kamu, Mas. Aku sudah jujur semuanya. Andai kamu ingin mengakhiri pernikahan kita, aku siap. Aku minta maaf, sudah bohong. Ucapku. Enggak, kamu sudah jujur. Dan menurutku, itu suatu yang baik. Aku coba mengerti. Mungkin kamu selama ini belum bisa jujur karena keadaan. Tapi sekarang aku bisa paham kok kenapa kamu begitu. Dan sekarang kamu adalah mertuaku. Jangan pernah usik hidupku dan juga istriku ya. Dan statusmu memang tak akan pernah tergantikan sebagai orang tua dia dan mertuaku. Silakan pergi. Oh, tunggu. Mas Yosi merogoh sesuatu dari kantongnya. Dia memberi ibu uang 5 lembar berwarna merah. Pergilah dari sini. Kamu boleh mengunjungi anak-anakmu ketika kamu rindu. Sebagai seorang ibu, bukan sebagai mantan istri yang ingin mengusik rumah tangga mantan suaminya. Ibu terlihat marah, namun tak bisa berbuat apa-apa. Dia menerima uang itu dan pergi. Oh ya, kamu bilang ayahmu masih hidup, tapi nggak tahu di mana. Sebenarnya ayahmu ada di mana? Tanya Mas Yosi. Aku benar-benar nggak tahu mas ayahku di mana. Ibu juga nggak pernah kasih tahu. Atau mungkin ibu nggak tahu, aku juga nggak ngerti. Ya sudah, nanti aku cari tahu deh di mana ayah sebenarnya. Semakin kesini aku semakin melihat bahwa suamiku adalah laki-laki yang baik. Penilaianku dulu tentangnya salah besar. Kupikir tak ada sisi baiknya laki-laki ini. Namun, sebenarnya dia adalah lelaki yang bertanggung jawab. Suatu hari, Mas Yosi yang berpulang, dia memanggilku dengan semangat. Aku udah tahu di mana ayah, ucapnya. Hah?
Di mana? Kenapa secepat ini kamu dapat info? Tanyaku. Iya, tadi nggak sengaja ketemu orang. Terus cerita-ceritalah. Ternyata dia kenal sama ayahmu. Pokoknya semua kebetulan deh. Ternyata ayah itu di penjara. 10 tahun katanya. Kemungkinan masih 8 tahunan lagi lah. Apa? Di penjara? Ayahku kasus apa? Tanyaku yang tak mengerti. Mas Yosi pun menjelaskan. Ayahmu pemakai dan pengedar. Tapi masih kelas kecil. Jadi hukumannya tidak begitu berat. Astagfirullahalazim. Jadi ayah pemakai? Pantaslah selama ini tak pernah kasih nafkah yang layak. Ternyata uangnya habis untuk itu. Mas Yosi pun mengangguk. Ya, sejak suamiku tahu semuanya, aku pun menceritakan sedikit demi sedikit masa laluku. Dan tidak kusangka suamiku bisa menerima. Bahkan dia memaafkan. Sekarang kehidupan rumah tanggaku dengan Mas Yosi tergolong adem ayem. Hanya ada masalah rumah tangga yang kecil, tidak begitu berarti dan masih bisa diatasi. Di 2 tahun pernikahan kami, aku hamil anak pertama. Agak ketar-ketir karena kan sebenarnya aku masih di bawah umur. Di KTP saja umurku kelihatan 22. Padahal sih masih 18 tahun. Untungnya aku punya suami yang perhatian dan pengertian. Dia selalu menjaga baik aku dan juga anak yang masih ada di perut ini. Adik-adikku juga begitu. Baik Melati ataupun Malik, dia juga menjagaku. Bahkan selalu sigap jika aku butuh bantuan. Sementara itu, ayah Mesya masih di penjara. Dia harus menjalani hukuman yang masih 8 tahun lagi. Dia sudah tahu kalau anaknya sudah menikah, karena Mesya dan adik-adiknya sudah sempat menjenguk ke penjara. Laki-laki itu mengisi hari-harinya dengan bertaubat. Dia sudah sembuh dari kecanduannya. Sekarang, dia berusaha untuk memperbaiki diri dan memantaskan diri jika sudah keluar dari penjara nanti. Dia ingin menimang cucunya, bertemu dengan anak-anaknya, menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Sementara kehidupan Rani, Ibu Mesya, dia masih tetap menjadi perempuan yang tidak tahu mau kemana arah hidupnya. Dia masih suka menjajakan diri, walau tak ada yang membeli. Karena kebiasaannya itu, dia terkena penyakit. Tentu tak ada laki-laki yang mau dong. Dia katakan pada semua orang yang datang bahwa dia sehat. Namun fisiknya tak bisa berbohong. Matanya cekung, kulitnya kering, belum lagi badannya yang semakin hari semakin kurus. Ya, penyakit itu sudah menggerogoti tubuhnya. Dan setelah kurang lebih setengah tahun dia menderita penyakit itu, Tuhan menjemputnya. Menjemput perempuan itu di saat dia sedang menunggu pelanggan. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosanya. Untungnya Mesya diberi kabar. Ada yang mengenal perempuan itu dan memberitahu Mesya. Mesya mengurusi jenazah ibunya hingga dimakamkan dan sampai membuat acara 7 harian. Walau Mesya sakit hati, tapi dia tetap menangis di saat ibunya pergi. Kini Mesya sudah melahirkan anak pertamanya, seorang laki-laki. Kehidupannya dengan Yosi sudah semakin baik. Ya untungnya pria itu tidak ketularan penyakit yang diderita oleh ibu Mesya. Kehidupan rumah tangga mereka semakin bahagia. Usaha Yosi juga terbilang stabil, walau ada beberapa kendala namun bisa diatasi. Okelah Bunda, kisahnya cukup sampai di sini. Semoga cerita yang cukup menggelitik ini bisa diambil pelajaran ya. Semoga juga tak ada perempuan yang seperti Mesya ataupun ibunya. Ya, yang dilakukan Mesya tak bisa dibenarkan, apalagi yang dilakukan oleh ibunya. Namun Mesya tak bisa sepenuhnya juga disalahkan, karena apa yang dilakukan mungkin mencontoh dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebagai orang tua, hendaklah kita menjadi orang tua yang bijak, memberi contoh yang baik, bukan hanya menyuruh, namun juga dengan tindakan. Baiklah Bunda, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.